perbuatan-perbuatan apakah yang bisa di-impeach. Nah perbuatan itu ada dua. Perbuatan yang dilakukan ketika dia jadi wakil presiden atau perbuatan sebelum dia jadi wakil presiden tetapi kondisi dia jadi wakil presiden saat ini. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden itu memiliki privilege. Dia tidak bisa diproses pidana biasa. Ya, makanya ijazah palsu kemarin tuh nggak diproses waktu Jokowi masih presiden. Tapi sekarang harus diproses karena dia sudah jadi warga negara biasa kan begitu. Dikaitkan dengan hak masyarakat itu the right to know untuk mengetahui itu satu harus dijawab. Kemudian tadi terkesan bahwa apa yang disampaikan Purnawirawan ini bengkok. Kita harus meluruskan. Nanti persepsi masyarakat memunculkan anarkis. Kira-kira pada bagian mana dari 8 tuntutan itu yang tidak lurus atau bengkok yang akan memunculkan anarkisme? 8 itu. Marah nanti Pak Gatot. Kalau dianggap Purnawirawan itu hanya bikin gaduh saja. Lalu ada spekulasi yang bisa saya katakan kemampuan rohani dan jasmani. Iya kan? Apakah secara jasmani dia sehat walafiat. Tapi apakah secara rohani sehat walafiat? Kan itu juga menjadi persoalan. Karena kalau kita bicara soal kemampuan, sorry to say, ini mohon maaf ya. Saya kira Purnawirawan itu tahu betul. Mereka itu untuk menjadi jenderal itu dengan kualifikasi yang jelas sekolahnya, ya kan? Sampai kemudian mereka jadi leader, itu pun tidak bisa jadi orang nomor 2 juga, nggak mungkin jadi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI semua. Tetapi mereka sudah mengalami jenjang itu, tapi ini kan tidak. Ini karena dalam tanda kutip koneksi politik yang luar biasa, maka kemudian jadi sampai jabatan itu. Sah secara konstitusional prosesnya. Tapi persoalannya adalah kalau kita temukan di kemudian hari ketidakmampuan secara rohani misalnya untuk menjadi the leader dan dikhawatirkan tadi kalau seandainya dia menggantikan in case misalnya presiden ada masalah berhalangan tetap kan dia harus menjadi presiden by constitutions. Kira-kira kalau kita ikut kendaraan yang drivernya tidak profesional, kita merasa nyaman nggak? Sebagai bangsa besar dengan 280 juta penduduk ini. Nah itu harus dipertanyakan juga, bukan soal sah dan tidak sahnya juga. Tapi apakah kita bisa menyongsong untuk menjadi bangsa yang lebih maju dengan kepemimpinan yang barangkali punya resiko. Nah yang seperti ini saya kira ikut dipertimbangkan juga oleh Purnawirawan itu. Makanya ada pernyataan, waduh something happen to Prabowo, dia by constitution harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Dan itu adalah resiko yang besar yang barangkali akan dihadapi bangsa ini seandainya dipimpin oleh orang yang maaf kata belum cukup kapasitas kepemimpinannya. Kan hal-hal seperti ini nyata di masyarakat dan terjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan Gibran ini sampai 2029 kalau seandainya dia sampai 2029 terus akan menjadi perdebatan. Dan salah satu indikatornya adalah bagaimana dia membuat konten YouTube, ya kan? Yang bayangkan, dislike-nya banyak sekali. Yang like-nya 3.000, dislike-nya 40.000. Lebih banyak orang tidak sukanya. Dan belakangan dia kemudian melakukan rekayasa kan. Tiba-tiba penontonnya baru berapa ribu, tapi like-nya sudah puluhan ribu. Yang seperti itu, apakah kita tidak bisa mengatakan, wah ini seorang wapres kok krisis eksistensial ya. Krisis pengakuan. Kok seolah-olah dia tidak percaya diri bahwa jabatan itu tinggi dan pantas bagi dirinya. Anda dibayar nggak waktu jadi ahli? Dibayar nggak? Waktu jadi ahli yang diajukan Anwar Usman Anda dibayar nggak? Saya pro bono aja. Pro bono berarti dia terima gratifikasi itu nggak boleh itu pejabat publik. Pro bono aja kok. Saya mau makanya karena pada waktu itu ada masalah. Dia dianggap konflik of interest. Karena dia adalah lawyer yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Kan begitu. Itu pemberitaannya ya, kan. Pertama pelanggaran dia adalah Anda pro bono itu namanya Anda memberikan gratifikasi. Sudah baca belum putusannya MK? Waktu Kenapa? ada pengaduan bahwa persoalan saya hadir di MK dan waktu itu sedang menjadi kuasa hukum termohon itu sudah dinyatakan MK. Kan saya kemukakan beritanya. Jadi kan. by hukum aja kita. Tapi kalau Anda pro bono, Anda gratifikasi, Anda punya konflik of interest kan. Tuh. Jadi saya kembali lagi.
putusan MK 90 Abang Refli itu tidak bisa lagi menjadi satu dasar untuk menilai tidak lagi memenuhi syarat. Soal adanya konflik kepentingan sudah diselesaikan oleh Pengadilan Tun. Nah kemudian bisa nggak saya memotong sesuatu? Ingat, maksud saya Anda incorrect. Yang saya katakan tuh saya tidak mempermasalahkan 90 lagi. Saya bilang it has been completed. Sudah komplit, sudah selesai. Yang saya katakan post factum itu adalah kalau di kemudian hari ditemukan tindak pidana di situ. Ya. Gitu loh, bukan putusan 90-nya. Putusan 90 saya nggak utak-atik. Ya. Tapi kalau ada pidananya, walaupun itu dilakukan pada waktu dia sebelum menjadi wapres, maka bisa menjadi alasan untuk impeachment. Betul. Ngerti kan kalau yang namanya bila if ya kan? Ya. Saya boleh tidak mempermasalahkan 90. Silakan. Ya. Ya boleh. Tapi jangan salah jawabnya. Tuh, itu kan pendapat Bang Refli. Saya kembali ke pasal 7A. Kebetulan saya boleh sharing ya. Skripsi saya tentang impeachment. Waktu saya S1 saya sudah berpikir bagaimana presiden itu bisa diberhentikan dari masa jabatannya. Itu 300 halaman saya bikin skripsi saya. Waktu itu masih S1 Pak Karni. Jadi sebelum saya jadi dosen hukum tata negara, saya punya pemikiran, ini bagus untuk reformasi. Sebagai mahasiswa saya menarik untuk mengkaji pasal 7 tadi. Kenapa harus pelanggaran hukum? Ya karena memang itulah yang dibangun untuk memperbaiki konstitusi kita pada saat itu. Kejadian pada saat era Gus Dur, ya tidak ada pembatasan indikator hukumnya. Akhirnya apa? Kita merumuskan impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Ya, seperti tadi Bang Refli sampaikan, ya kalau salah satu misalnya, hari ini tidak nampak apa pelanggaran hukumnya kepada wakil presiden kita, Gibran. Tidak ada nampak terjadi korupsi, tidak ada putusan pengadilan, kemudian penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang mana, tidak memenuhi syarat yang mana, semuanya tidak nampak. Baik yang sebelumnya dan sekarang mana. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, menarik sekali ya. Ini kita ulas kembali soal tuntutan Purnawirawan TNI ya, yang menuntut agar wakil presiden kita itu diganti lewat MPR, yaitu Gibran Raka Buming Raka dari posisinya saat ini. Kalau tadi saya menyimak seperti yang disampaikan oleh Bung Refli Harun, dan misalnya bagaimana tuntutan itu memang harus ditanggap secara serius, karena ini dari para purnawirawan TNI yang memang sudah banyak jasa berjuang untuk negeri ini, dan juga disetujui oleh sama ratusan jenderal dan mungkin ada para perwira dan mungkin atau yang lainnya gitu ya, banyak yang sudah menyetujui. Jadi kalau kita bisa berasumsi atau bisa semacam menafsirkan hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Bung Refli Harun, bahwa barangkali, tapi amit-amit gitu ya, jauh-jauh lah gitu ya, barangkali para purnawirawan ini khawatir ketika Presiden Prabowo itu ada terjadi apa-apa pada dirinya yang memang di usianya sudah tua, sudah 73 tahun gitu ya. Jadi ya barangkali Presiden kita Bapak Prabowo Subianto berhalangan tetap. Secara prosedur kan ya Gibran yang menggantikan posisinya menjadi presiden. Tapi kita berharap Pak Prabowo nggak bakal terjadi seperti itu ya. Tetap sehat walafiat lah. Kita yakin sekali tetap sehat sebetulnya. Tapi untuk menjaga ya, wanti-wanti mungkin atau waspada, ada kekhawatiran ke sana, mau dibawa kemana nanti bangsa ini kalau Gibran menjadi presidennya. Padahal secara pengalaman Gibran ini ya bagaimana teman-teman mungkin tahu, secara hubungan internasional seperti apa ya, hubungan diplomatik dan persepsi dunia bagaimana gitu ya. Dan itu yang menjadi kekhawatiran, makanya ya mungkin diganti pada
orang yang betul-betul kompeten, kurang lebih seperti itulah ya, yang punya banyak pengalaman, yang punya hubungan internasional yang baik, seperti itu kira-kira. Apalagi Gibran akhir-akhir ini saya mendengarkan ada isu-isunya ijazah SMA-nya diragukan katanya. Saya nggak tahu benar atau tidak gitu ya. Dan kemudian kalau memang Gibran ingin digantikan, siapa yang menggantikan? Apakah semudah itu? Ya nggak juga gitu ya. Tapi kalau mungkin berdasarkan kajian, berdasarkan aspek-aspek atau berdasarkan hukum atau hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa memungkinkan Gibran untuk dimakzulkan, ya nggak ada soal sebetulnya. Karena bagaimanapun ya wapres itu ya hanya sementara gitu ya. Presiden juga hanya sementara, bisa diganti sekali 5 tahun ya, kalau 2 periode ya diganti lagi gitu ya. Tapi negeri ini sepanjang masa ya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh para purnawirawan TNI ini terkait tuntutan itu, ya kurang lebih seperti itulah menurut hemat saya. Nah di sini kalau kita lihat ya, siapapun presidennya yang penting rakyat sejahtera. Coba diaudit kekayaan jenderal-jenderal, banyakan hibah, coba telusuri. Ada nggak yang berani? Berlayar dulu baru merasakan ya. Mana rasanya di tengah laut, belum berlayar sok tahu. Polisi, militer, dan lembaga hukum harus turun tangan saat suatu negara dalam keadaan tidak stabil untuk menghindari keresahan publik saat ini. Betul, rakyat di daerah saya memang khawatir dengan Gibran. Berat seandainya Gibran sampai jadi presiden. Apa tidak pecah belah bangsa ini? Dukung para bapak purnawirawan yang normal walau sudah tidak mengharap jabatan. Saya berharap Prabowo berhalangan tetap dan Gibran menggantikannya sebagai presiden. Pasti seru cerita Indonesia dipimpin oleh si pelangap pelongo. Pasti geger Indonesia, perang saudara, jadi seru deh. Asik ya. Tapi jangan sampai seperti itu loh teman-teman. Kita harus boleh menghindari hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya kita bukan sepele, bukan nggak percaya, bukan nggak ini itu, tapi ya itu tadi, kita lihat pengalamannya bagaimana gitu ya. Nah kemudian arogansi purnawirawan sama persis arogansi ABRI zaman Orde Baru. Saat masih balita, lagi lucu-lucunya aku pernah diludahi pelatih PKK latihan gerak jalan. Saat itu aku hanya meniru dan mengikuti aba-aba sambil jalan di belakang PKK. Aku pun berhitung dan langsung ditampar katanya ya. Coba kita lihat komentar teratas ya. Saya sih mengharap Presiden Prabowo dalam 6 bulan pemerintahannya beliau berdikari untuk urus negara, tidak lagi ikut pengaruh orang lain, dan semoga Pak Prabowo membabat semua benalu-benalu yang mematikan di sekelilingnya, termasuk yang di kabinet. Ayo Pak Prabowo berdikari lah urus negara NKRI ya. Ini baru SR ahli pakar hukum tata negara. Mantap Bang Refli Harun, salam Bang Refli Harun, Pak Gatot Nurmayanto, Om Karni Ilyas ya. Presiden politikus pengamat politik, Anda jangan diam-diam terlalu lama, lekas bereskan itu premanisme kalau Anda mau dihargai oleh rakyatmu sendiri. Dalam sebuah penerbangan, pilot tiba-tiba tidak bisa bekerja secara normal karena sesuatu hal tak terduga, maka kendali pesawat diambil alih oleh kopilot. Jika kopilotnya tidak profesional, kematian sudah di depan mata. Ini kurang lebih seperti itulah ya, ibarat katanya ya. Kemudian saat kuliah saya ambil jurusan tata negara karena tertarik dengan debat politik dan aturan-aturan yang terkadang dengan sengaja diabaikan karena adanya privilege. Privilege inilah yang akhirnya membuat aturan menjadi impotens. Istilah di internal kami saat debat, yang berpengaruh pada proses hukum atau aturan-aturan lainnya. Jadi memang ya ini menjadi pro dan kontra juga, menjadi pembahasan juga sebetulnya ya. Dan lagi muncul ijazah palsu, jangan-jangan ijazah palsu ini pengalian isu untuk tuntutan itu, kita nggak tahu juga. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar ini. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.